Halo teman-teman. Oke, Fayat mungkin boleh minta tolong teman-temannya diajakin buat Esko kamu apa? Iya di bawah. Ini lagi panggilin, Bu. Ya, sebentar, Kak. Oke, selamat siang teman-teman semua. Kira-kira masih ada yang mau bergabung? Oke, mungkin teman-teman bisa kasih reaction ya, biar aku tahu nih kira-kira gimana kondisi. Atau mungkin boleh komen di chat. eh, Bisa diajakin ya teman-teman yang lainnya. Oke. Oke, mungkin karena udah 13:10, langsung kita mulai aja ya teman-teman ya. Halo, agak oke. eh karena nggak ada jawaban, mungkin aku anggap udah pada siap aja ya kayak gitu. Bentar Oke. dulu Kak, bentar dulu Kak. Oh, oke, siap, siap. Makasih Anca. Mungkin teman-teman bisa di ini ya, di nonton bareng atau gimana gitu.
Oke, ini Anca udah on cam nih. Alhamdulillah. Ntar Kak, Gimana? masih itu Masih nunggu ya? infokusnya lagi ada rusak gitu. Oh gitu, oke oke. Kabarin ya kalau misalnya udah siap. Mohon maaf sebelumnya, agak repot nih. Kak, kayaknya udah siap deh. Oke, makasih banyak Anca udah Kak, dikondisiin kayaknya teman-teman. udah siap deh. Udah siap ya? Suaraku gede nggak? Apa kecil? Halo teman-teman, suaraku kedengeran nggak? Halo? Oke, kedengeran ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Gimana? Ininya mati lagi infokusnya. Oh, iya nggak apa-apa. Oke. Ya udah belum Kak? Udah ada Kak. Udah ya. Oke. Udah ada. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang udah kumpul. Seperti yang udah kita diskusin minggu lalu ya. Jadi kita itu karena aku kan rumahnya jauh di Tangerang dan mobilisasi itu agak susah gitu ya. Jadi kita usahain pertemuan online itu hanya sekali sebulan. Kalau misalnya teman-teman merasa kurang, mungkin nanti bisa dikomunikasiin lagi gitu ya. Jadi insya Allah untuk pertemuan kali ini kita nggak bakal lama-lama sih, paling 1 jam aja, insya Allah ya. Kita akan membahas mengenai pengantar jurnalistik ya, yaitu sejarahnya dan juga beberapa hal yang mungkin perlu teman-teman tahu sebelum nanti teman-teman praktek membuat berita sendiri kayak gitu ya. Oke, langsung aja. Jadi eh, pertama pengertian yang pertama hal yang pengen aku jelasin adalah mengenai pengertian jurnalistik. Tujuannya apa Kak? Untuk kenapa harus memahami ini? Jadi teman-teman supaya memahami hal mendasarnya gitu ya. Jadi kalau tahu hal mendasarnya kan teman-teman bisa eh, mengerti kayak gitu. Jadi jurnalistik itu diambil dari bahasa Inggris yakni jurnalistik yang artinya mengenai kewartawanan. Jadi segala hal mengenai kewartawanan itu
berkaitan dengan definisi jurnalistik itu sendiri. Namun dalam artian yang lebih umum, dalam artian yang lebih luas begitu ya. Jurnalistik ini diambil dari bahasa Latin yang yaitu akta yang artinya harian dan diurna yang artinya catatan. Jadi jurnalistik itu bahasa Latinnya itu diurna gitu ya, yang artinya catatan. Jadi sederhananya jurnalistik ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pencatatan. Jadi kalau teman-teman masih ingat materi minggu lalu, itu kan aku ngasih materi pengantar mengenai desain grafisnya ya. Nah, sekarang aku ngasih pengantar mengenai jurnalistik itu sendiri kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa nemuin kaitannya nih, ternyata hubungan antara desain grafis di dalam konteks kontemporer sekarang ya dengan jurnalistik itu berkaitan karena desain grafis itu kan sejatinya mencatat juga. Hanya saja mencatatnya itu menggunakan teori dan prinsip-prinsip desain grafis kayak gitu. Jadi sederhananya jurnalistik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pencatatan. Jadi kalau teman-teman misalnya lagi sekolah atau mungkin lagi ekskul ini, teman-teman mencatat, nah itu juga termasuk dari bagian jurnalistik kayak gitu ya, self journaling kayak gitu. Jadi catatan yang baik adalah catatan yang dapat dimengerti dan menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan dari si jurnalis itu sendiri kayak gitu. Jadi adapun mengenai konteks dari arti kewartawanan ini sebenarnya baru berkembang seiring perkembangan media cetak ya, media massa sejak Johannes Gutenberg itu menemukan mesin cetak. Jadi sebelumnya itu manusia mencatat yaitu hanya untuk keperluan merekam atau mungkin keperluan dirinya sendiri kayak gitu. Namun setelah perkembangan mesin cetak ini ada di dunia ya sejak abad ke-15, nanti aku jelasin, itu perkembangan media massa jadi semakin masif gitu ya. Dan ini akan dimanfaatkan oleh beberapa pihak nantinya. Nah, ini aku ambil materi ini dari buku pengantar jurnalistik ya yang ditulis oleh Wahyu Wibowo. Ini buku ini juga udah aku taruh di Google Classroom, teman-teman bisa akses ya, teman-teman. Oke, jadi hal-hal apa aja yang bisa menjadi nilai plus bagi seorang jurnalistik, bagi seorang jurnalis, mohon maaf ya. Khususnya bagi teman-teman nih yang ikut ekskul ini. Jadi hal-hal yang bisa menjadi nilai plus bagi teman-teman, pertama itu ada keahlian untuk memperoleh informasi. Teman-teman dalam keahlian yang pertama ini harus memiliki sikap atau sifat high curiosity person atau orang yang punya rasa penasaran yang tinggi. Atau mungkin kalau bahasa sekarangnya kepo kayak gitu ya. Jadi update mengenai informasi-informasi yang berkembang sesuai dengan ketertarikan teman-teman semua kayak gitu. Terus yang kedua, keahlian komunikasi. Keahlian komunikasi itu include di dalamnya kemampuan berbahasa, kosakata verbal kayak gitu ya, logik verbal, kemudian kemampuan untuk berbicara dengan orang lain kayak gitu kan. Nanti kan kalau misalnya teman-teman ingin meliput sebuah berita, teman-teman itu harus pandai berbicara gitu ya, pandai berbicara kepada orang yang ingin diwawancarai atau pandai berbicara untuk mengakses informasi-informasi tersebut atau mungkin pandai berbicara untuk menyampaikan informasi yang teman-teman dapat kepada halayak umum kayak gitu ya. Ini kan butuh keahlian komunikasi. Kemudian selanjutnya kemampuan menulis. Jadi informasi-informasi yang teman-teman dapatkan itu harus teman-teman olah dulu gitu ya agar menarik. Jadi kalau teman-teman simak apa materi yang aku jelasin kemarin itu salah satunya ada teknik copywriting ya. Jadi informasi-informasi yang teman-teman dapatkan itu enggak langsung dituangin ke dalam produk jurnalistik tapi diolah dulu bahasanya gitu ya. Nah, di sini perlu kemampuan menulis. Nah, dalam konteks
kontemporer itu ada namanya kemampuan menulis populer. Jadi kepenulisan populer ya, teman-teman. Teman-teman ada yang tahu penulisan populer itu apa? Atau mungkin pernah baca di majalah rubrik feature ya. Nah, itu termasuk dalam jenis kepenulisan populer ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman baca mengenai opini, ada rubrik opini di dalam koran atau di dalam majalah atau mungkin di media digital ya. Nah, itu termasuk dalam penulisan populer yang berkembang di era modern kayak gitu. Jadi itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga, hal yang bisa menjadi nilai plus bagi seorang jurnalis itu intelektualitas tinggi. Intelektualitas tinggi ini bukan berarti teman-teman tuh harus tahu segalanya ya. Enggak, tapi berwawasan luas gitu ya. Jadi teman-teman tuh seenggaknya tahu punya rasional atau punya logic skill yang bagus kayak gitu ya. Nah, itu intelek namanya. Punya verbal skill, logic skill yang bagus. Terus kecerdasan moral, kecerdasan sosial itu juga penting. Jadi teman-teman, semakin teman-teman itu memiliki pengetahuan tentang budaya satu daerah yang kayak gimana, yang berbeda-beda kayak gitu kan. Nah, teman-teman semakin bisa menyesuaikan diri gitu ya ketika ingin meliput sebuah berita dan menyikapi berita tersebut seperti apa. Karena belum tentu satu fenomena tersebut itu menarik di semua daerah gitu. Enggak. Jadi seorang jurnalis itu harus punya apa ya, kecerdasan tadi ya, kecerdasan sosial, bagaimana dia membedakan hal-hal yang penting atau yang tidak gitu ya. Yang keempat, keahlian di bidang media digital. Nah, untuk poin yang keempat ini baru berkembang tadi ya setelah era komputerisasi dan digitalisasi masuk kayak gitu. Nah, ini juga mungkin nanti ada di Indonesia itu baru berkembang era 90-an ya, 90-an mengenai ilmu-ilmu ini. Karena didorong juga dengan masuknya teknologi yang belakangan kan di Indonesia. Nah, jadi apa aja Kak keahlian media digitalnya? Yang pertama itu ada fotografi. Jadi teman-teman nanti harapannya di ekskul ini juga belajar tentang teknik-teknik fotografi. Juga nanti aku pengen ngasih tugas sih tentang fotografi ini. Jadi mungkin teman-teman nanti aku suruh untuk memoto objek-objek atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan hal yang teman-teman suka kayak gitu ya. Itu bisa jadi skill tambahan bagi seorang jurnalis. Jadi mengetahui angle kamera yang bagus, prinsip eh, penentuan cahaya yang bagus gitu kan, cara menentukan exposure kamera dan sebagainya. Itu menjadi nilai plus kalau seandainya teman-teman punya keahlian itu ya. Kedua, desain grafis. Nah, jadi desain grafis ini seperti yang aku jelasin kemarin, itu bukan ilmu asal-asalan ya, tapi ilmu yang punya prinsip. Jadi kalau teman-teman mengetahui cara menyusun-menyusun itu, jadi desain grafis ini jangan artikan sempit ya, sebagai misalnya di Photoshop aja, itu enggak. Jadi desain grafis itu sebenarnya ilmu menyelesaikan masalah kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman apa mau bikin mading kayak gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya walaupun dia nggak memakai aplikasi berbasis komputer, tapi prinsip-prinsip desain grafis kan diterapkan juga kan di situ, kayak misalnya contrast of size gitu kan, contrast of color. Jadi bagaimana teman-teman memilih font itu juga cara menulisnya. Nah, itu diatur dalam prinsip-prinsip yang kemarin aku jelasin kayak gitu. Yang ketiga mengenai videografis. Nah, videografis ini teknik pengambilan gambar atau footage-footage yang menarik. Misalnya teman-teman pengen bikin ini apa siaran gitu atau mungkin dan sebagainya, itu termasuk produk jurnalistik juga. Pencatatan. Cuma pencatatan dalam bentuk video. Jadi teman-teman udah bisa moto, udah bisa desain grafis, bisa juga ngambil video. Nah, akan lebih bagus lagi kalau teman-teman punya skill di bidang audio gitu. Jadi gimana sih suara yang bagus kayak gitu, yang
suara itu kan juga punya apa ya, punya pengaruh gitu di dalam psikologi manusia. Jadi biasanya kalau teman-teman nonton film-film dokumenter ya gitu kan, itu kan audionya beda-beda. Kalau misal film dokumenter sejarah itu pasti nampilin audio mengenai lagu-lagu masa lalu kayak gitu yang punya punya semangat yang tinggi kayak gitu kan. Nah, itu semua diolah menjadi semua bentuk produk jurnalistik kayak gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, keahlian partikular tertentu, misalnya wartawan di bidang olahraga. Jadi di sini maksudnya teman-teman tuh punya spesialisasinya masing-masing gitu ya harapannya. Jadi teman-teman tertariknya di bidang apa nih? Di bidang kalau misalnya tertarik di bidang agama gitu. Jadi pengen pengen mengkaji isu-isu keislaman kayak gitu. Misalnya misalnya nih sekarang kan lagi bulan Muharram. Teman-teman cari tuh kira-kira di bulan Muharram apa aja sih ibadah yang bisa dikerjakan, ibadah sunnah. Kayak kemarin ada puasa Tasu'a, ada puasa Syuro, kayak gitu kan. Nah, terus bisa tuh dibikin beritanya kenapa kira-kira puasa ini sejarahnya kayak gimana sih gitu. Terus gimana pendapat para ustadz mengenai kayak gitu. Itu kan bisa tuh dirangkum dalam sebuah produk jurnalistik dalam rubrik opini kayak gitu. Jadi itu ya, jadi kalau misalnya teman-teman punya wawasan lebih di bidang misalnya agama, wawasan lebih di bidang olahraga, wawasan lebih di bidang mungkin kriminal dan kasus pidana, nah itu akan lebih baik lagi kan kalau misalnya teman-teman nonton TV, itu wartawan itu nggak sembarang dia bisa komunikasi aja, tapi dia harus mengetahui apa sih sebenarnya yang lagi diwawancarain, apa sih sebenarnya yang lagi dicari informasinya kayak gitu ya. Contohnya kayak Mbak Najwa Shihab ya kan, terus Aiman Wicaksono. Nah itu mungkin orang-orang yang mungkin sudah sangat senior ya di bidang ini kayak gitu. Oke, sampai sini aku harap teman-teman paham ya dan masih nyimak. Oke, selanjutnya gimana sejarah singkat jurnalistik? Jadi perkembangan jurnalistik itu nggak semata-mata kayak sekarang ya teman-teman ya. Jadi awalnya dari yang mulai paling tradisional dulu, dari manusia sebelumnya tidak mengenal tulisan gitu ya, sampai akhirnya pada tahun 1450-an itu ada seorang eh, orang Jerman gitu ya yang bernama Johannes Gutenberg yang menciptakan mesin cetak. Nah, mesin cetak pada saat itu masih sederhana, teman-teman ya. Jadi sifatnya nggak kayak printer zaman sekarang gitu. Jadi dia bikin tulisan-tulisan, misalnya yang udah disusun kalimatnya, terus nanti dikasih tinta, dicetak. Jadi untuk menerbitkan sebuah buku tuh nggak harus ditulis satu-satu kayak gitu ya. Jadi tinggal dicap-cap-cap aja. Jadi kayak gitu. Jadi masih manual, masih sangat sederhana. Nanti aku kasih lihat ya gambarnya. Nah, jadi inilah awal mula pencatatan eh, produk jurnalistik fisik yang mulai modern kayak gitu ya. Jadi nggak ditulis satu-satu kayak sebelumnya. Sebelum itu manusia itu mencatat melalui media fisik tradisional seperti batu, kertas ya. Sejarah kertas tuh kalau diceritain panjang lagi sebenarnya. Tapi kertas yang jelas udah ada jauh sebelum mesin cetak itu ditemukan. Jadi orang-orang dulu tuh awalnya ya mencatat di batu, digores-gores pakai sesuatu yang tajam, entah itu tulang ya, peradaban tulang atau mungkin pakai batu yang tajam kayak gitu ya. Terus manusia dulu tintanya itu menggunakan darah ya atau mungkin tumbuhan yang memiliki warna yang pekat kayak gitu ya. Nah, tujuan orang-orang terdahulu itu mencatat apa? Kalau kita kan tujuannya mungkin banyak ya. Nah, tapi kalau orang-orang terdahulu itu tujuannya itu bisa sama aja sebenarnya mencatat, terus ada fungsi komunikasi juga kayak gitu ya. Jadi mereka berkomunikasi melalui tulisan-tulisan atau mungkin gambar-gambar yang mereka buat kayak gitu. Nah, ini mesin cetak ya, teman-teman ya. Mesin cetak yang pertama kali ada di dunia itu dibuat oleh Johannes Gutenberg di Jerman pada abad ke-15 atau 1450-an tepatnya. Jadi ini
cara kerjanya gitu ya. Nanti kertasnya dimasukin ke sini, terus nanti ditarik gitu ya, dicetak pakai mekanisme gear ini. Terus nanti hasilnya sebuah kertas yang sudah tertulis gitu ya, isinya tulisan-tulisan. Nah, Gutenberg ini asal mulanya ia menseriusi mesin cetak ini karena ada dorongan dari penguasa dan pengusaha gitu ya. Jadi pada saat itu eh, konon katanya Johannes Gutenberg itu terhimpit masalah ekonomi, ia membutuhkan uang gitu ya. Dan kemudian karena kemampuannya di bidang ahli eh, besi ini gitu ya, pencetak besi ini. Nah, dia kemudian ditawari oleh penguasa dan pengusaha untuk melakukan propaganda kayak gitu. Pokoknya kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini ada kata-kata menarik ya teman-teman ya. Jadi mengenal tulisan berarti mengenal peradaban. Apakah artinya kayak gitu? Nah, ada seorang sejarawan ya, yang bernama Leopold van Ranke. Jadi Leopold van Ranke ini adalah bapak sejarah modern dunia kayak gitu ya. Jadi kenapa ia dikatakan sebagai bapak sejarah modern? Karena Leopold van Ranke inilah yang memakamkan metodologi sejarah yang benar gitu ya. Jadi sejarah yang bisa kita ambil, bisa kita percayai adalah sejarah yang memiliki bukti tertulis kayak gitu ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang sejarah cerita begini tapi buktinya nggak ada, nah itu dikatakan sebagai mitos atau bukan sejarah kayak gitu ya. Jadi kata-katanya yang terkenal itu adalah no document, no history. Jadi tidak ada dokumen, tidak ada sejarah gitu ya. Jadi mungkin di sini bisa teman-teman mengerti bahwasanya sangat penting pada saat itu manusia mencatat apa-apa yang mereka rasakan, apa-apa yang mereka lihat kayak gitu ya. Karena kalau misalnya mereka nggak nyatat, teman-teman bisa bayangin kita tuh buta sejarah, mungkin sejarah kita nggak ada gitu ya. Jadi kita menulis sekarang itu adalah untuk kepentingan manusia di masa depan. Jadi sebenarnya kayak gitu ya. Kalau sejarah itu kan kita bicara perkembangan gitu ya, bicara perubahan. Dari setiap zaman apa sih yang berubah, apa sih yang berkembang kayak gitu. Jadi kalau kagak ada catatan, kalau kagak ada manusia yang menulis, ya otomatis kagak ada sejarah, kagak ada jejak peradaban kayak gitu ya. Makanya tulisan atau mungkin gambar, kalau sekarang mungkin bentuknya digital ya, itu adalah jejak manusia gitu ya. Bahwasannya manusia pada saat itu tingkat peradabannya segitu kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen mengetahui sebuah tingkat peradaban manusia itu lihat saja tulisan mereka kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi no document, no history. Jadi di sejarah itu ada subjek namanya sejarah historiografi. Jadi setiap masa itu punya ciri khas penulisan sejarahnya masing-masing, ciri khas penulisan jurnalistiknya masing-masing mereka kayak gitu. Nah, di sini sebelum era Leopold van Ranke menciptakan pakem sejarah, manusia itu menyerap informasi tanpa didasarkan pada bukti. Jadi kalau mereka menulis sesuatu itu sifatnya yang mitos ditulis, dimasukin ke situ. Kayak misalnya gini, dulu orang-orang tuh percaya kalau misalnya bumi itu datar gitu. Jadi kalau misalnya kita menyeberangi laut, ada pada saat waktu tertentu kita akan sampai ke ujungnya dan menemukan bahwasannya dunia itu punya jurang kayak gitu ya. Dan di jurang itu dikelilingi oleh monster-monster. Ini diceritain sama dosen aku kayak. Jadi manusia dulu tuh punya pemikiran seperti itu. Sampai akhirnya mereka ada kelompok orang yang skeptis gitu ya. Skeptis. Ini sebenarnya benar nggak sih kayak gini? Akhirnya memberanikan diri untuk melakukan pelayaran. Nah, setelah mereka melakukan pelayaran, akhirnya semua mitos-mitos itu tidak terbukti kayak gitu ya. Jadi manusia itu dulu menyerap informasi tanpa didasarkan bukti itu. Jadi informasi-informasi yang mereka terima itu cenderung banyak yang sifatnya tuh tahayul. Mereka juga ingin mengkonfirmasi berita itu kan juga susah karena tidak ada teknologi.
Jadi wajar saja apabila mereka percaya pada hal-hal yang sifatnya itu mistis, percaya pada dewa-dewa dan sebagainya. Nah, kalau menurut dosen aku, sumber sejarah yang kayak gitu itu masih bisa dijadikan sumber sejarah sebagai catatan sejarah kayak gitu ya. Itu bisa. Tapi di sejarah itu ada namanya Zeitgeist, teman-teman, atau jiwa zaman ya, jiwa zaman. Jadi setiap zaman itu punya jiwanya masing-masing kayak gitu. Nah, di pada saat itu jiwa zamannya adalah manusia percayanya tahayul gitu ya. Percayanya tidak ilmu mengenai observasi alam, ilmu mengenai manusia bisa mengendalikan alam itu belum ada kayak gitu ya. Jadi kalau di geografi itu kan ada konsep namanya manusia bisa mengendalikan alam gitu ya. Sebelumnya kan alam yang mengendalikan manusia. Jadi pada saat zaman di mana manusia itu masih dikendalikan oleh alam, dalam tanda kutip, dikendalikan mulai dari cara hidupnya, pola pikirnya, kayak gitu ya. Itu ya seperti itu, mereka percaya hal-hal yang kayak gitu. Oleh karena itu, ilmu mengenai jurnalistik ini apa ya, sangat penting gitu ya, di di dalam peradaban masa lalu, karena dengan mereka memiliki dulu di Yunani itu berkembang banyak fakultas-fakultas pemikiran teman-teman ya. Jadi mereka itu sering banget mempertanyakan sesuatu. Oleh karena itu kan Yunani itu terkenal dengan para filsuf-filsufnya kan. Tentu juga dunia Islam juga memiliki filsuf-filsufnya mereka tersendiri kayak gitu. Jadi mereka itu ragu gitu dengan segala informasi yang berkembang di masyarakat. Ini kira-kira bener nggak sih? Kayak misalnya gini, teman-teman pernah ada yang tahu Herodotus sama Thucydides nggak? Herodotus dan Thucydides ini itu merupakan sejarawan Yunani, tapi mereka yang mengawali penulisan sejarah. Mereka mencatat apa yang mereka dengar, mereka mencatat bagaimana budaya masyarakat, mereka mencatat bagaimana perang-perang yang terjadi. Jadi kalau dulu itu sejarah itu hanya seputar perang, seputar dewa-dewi kayak gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang kan enggak gitu ya, lebih luas lagi. Jadi Herodotus dan Thucydides ini kalau teman-teman baca buku-buku mereka, itu rata-rata mengenai peperangan, terus perkembangbiakan manusia gitu ya, kayak gitu. Jadi masih 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 banyak mengandung bias. Jadi kalau di sejarah itu atau di dalam ilmu jurnalistik itu ada yang namanya bias, teman-teman. Jadi kalau informasi itu nggak jelas sumbernya dari mana dan nggak bisa dibuktiin secara langsung nih, ada bukti tertulisnya, itu masih bisa dikatakan bias. Bias itu artinya setengah benar setengah salah lah, ibarat kata gitu ya. Mungkin atau mungkin 70% salah, 30% benar. Jadi sifatnya tuh abu-abu, itu bias. Jadi kalau misalnya teman-teman mencari berita, kalau misalnya dapat wawancara nih, wawancara misalnya pengen berita nih, oh lagi berkembang isu misalnya Madrasah Aliyah Al Azhar Asyarif dapat prestasi internasional misalnya kayak gitu ya. Terus konon katanya yang juara ini misalnya orangnya kurang berkecukupan dan sebagainya gitu. Nah, teman-teman itu nggak boleh langsung percaya gitu ya dengan informasi itu. Teman-teman harus konfirmasi langsung. Kalau di Islam itu namanya tabayun gitu ya. Jadi itu namanya kita menghindari informasi-informasi yang bias kayak gitu ya. Jadi seorang jurnalis tuh harus bisa mastiin bahwasannya apa yang ia tulis itu benar-benar fakta kayak gitu. Jadi kita belajar dari masa lalu kayak gitu ya. Jadi poin yang ketiga, bukti sejarah yang sifatnya tahayul itu bisa dijadikan sumber sejarah. Namun bukan digunakan untuk memahami, namun hanya digunakan untuk memahami bagaimana sih pikiran masyarakat pada saat itu kayak gitu. Jadi tidak bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran kayak gitu ya, tapi hanya sebatas digunakan untuk gimana sih kira-kira pemikiran orang-orang di masyarakat pada saat itu tuh kayak gimana kayak gitu. Itulah yang dinamakan dengan jiwa zaman. Jadi jurnalistik, ilmu kepenulisan, ilmu pencatatan ini ya itu menentukan menentukan seberapa jauh sih, seberapa berkualitas sih peradaban teman-teman semua nih kayak gitu. Jadi kalau teman-teman Al Azhar Asyarif nih
bikin satu buah tulisan atau mungkin dan sebagainya yang itu benar-benar berkualitas, tajam gitu ya. Nah, itu berarti kita bisa membuktikan sebagai manusia kita mempunyai peradaban yang tinggi gitu ya, mempunyai peradaban yang berdasarkan pada nalar rasional dan ilmiah. Jadi bukan berdasarkan mitos atau mungkin dan sebagainya kayak gitu ya. Ini Herodotus, yang kiri ini yang patung. Terus yang kanan ini itu Leopold van Ranke kayak gitu. Oke. Aku harap teman-teman masih nyimak ya insya Allah. Jadi mungkin agak-agak membosankan, tapi insya Allah kalau teman-teman memahami ini itu bisa bisa semakin apa ya, pemikiran teman-teman tuh bisa semakin elaboratif gitu. Jadi bisa semakin mengerti apa sih hal-hal yang esensial kayak gitu. Jadi aku mau jelasin mengenai fungsi jurnalistik dari masa ke masa. Jadi sejarah itu dimulai ketika manusia mengenal tulisan. Jadi oleh karena itu era sebelum adanya tulisan disebut sebagai era praaksara gitu ya. Nah, apa tujuan pertama manusia menulis? Aksara pertama di dunia itu konon katanya berasal dari peradaban tertua di Mesir kuno yang umurnya itu sekitar 3200 sebelum Masehi. Jadi mungkin teman-teman bingung ya, Kak, ini tahu dari mana umurnya 3200 sebelum Masehi, mungkin 45.000 tahun sebelum Masehi. Mungkin teman-teman ada yang bingung kayak gitu ya. Nah, di ilmu arkeologi itu ada caranya teman-teman ya untuk mengukur umur dari sebuah benda. Nah, itu ada cara yang sifatnya itu melibatkan anak-anak IPA kayak gitu ya. Jadi ada cara karbon, jadi diambil nanti sampelnya, terus diukur dengan teknik tertentu kayak gitu ya, sehingga mereka tahu eh, umur dari sebuah benda kayak gitu. Itu ada tekniknya. Jadi kayak gitu ya. Nah, tujuannya itu adalah untuk mencatat sesuatu sebagai rekaman. Itulah esensi dari sebuah tulisan. Jadi sebelum ilmu jurnalistik ini berkembang di masa sekarang yang tujuannya itu udah macam-macam, ilmu dasar fungsi dasarnya itu tadi untuk merekam aja gitu ya. Jadi manusia menulis apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan kayak gitu. Sejak dulu fungsi mencatat itu tidak terbatas pada tulisan, melainkan juga gambar. Oleh karena itu, selain fungsi merekam kejadian, manusia zaman dulu juga menggambar sebagai seni. Jadi mereka juga suka seni juga gitu ya. Mereka menggambar atau menulis apa yang mereka rasakan atau lihat dengan panca indera mereka. Nah, kalau teman-teman tahu di gua-gua purbakala itu biasanya manusia-manusia purba itu suka menceplak tangannya gitu ya dengan darah atau mungkin dan sebagainya. Itu untuk menyisakan jejak keberadaan mereka gitu ya. Bahwasannya ada orang di sini kayak gitu. Nah, itu tujuannya dari mereka kayak gitu. Beberapa peneliti juga berpendapat bahwa mereka menulis tujuan untuk tujuan komunikasi, yakni menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Jadi komunikasi itu kan bagaimana kita menyampaikan sesuatu, kemudian orang yang pengen kita sampaikan itu mengerti maksud kita kayak gitu ya. Nah, itu dasar banget sebenarnya, tapi itulah fungsi jurnalistik kayak gitu. Nah, ini adalah gambar ya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat. Jadi gambar yang di kiri ini itu ada gambar yang baru baru ditemukan ya, baru tahun 2019 kalau nggak salah. Itu ditemukan oleh para peneliti arkeologi di Indonesia itu di kawasan Maros, Sulawesi. Menurut penelitian arkeologi tersebut, gambar ini berusia kurang lebih 45.000 tahun yang lalu. Jadi gambar ini gambar hewan ya, entah itu babi atau mungkin sapi dan sebagainya gitu ya. Tapi ini menggambarkan bahwa manusia itu dulu menggambar kayak gitu ya, untuk eh, merekam apa yang mereka rasakan. Terus fungsi lain ini bisa teman-teman lihat di prasasti prasasti yang ada di Indonesia gitu ya pada zaman Hindu-Buddha sebelum datangnya Islam. Nah, jadi ini tuh prasasti Ciareten ya, prasasti Ciareten. Nah, ini bukti peninggalan
kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat kayak gitu. Karena zaman dulu tuh yang nggak seperti sekarang ya. Zaman dulu itu ya manusia menulis di batu kayak gitu. Jadi prasasti ini bertujuan untuk menjadi jejak dari kerajaan Tarumanegara, yaitu rajanya ini karena konon katanya ini adalah telapak kaki dari raja pertamanya, yaitu Raja Purnawarman yang hidup pada tahun sekitar 350 Masehi atau abad keempat ya. Gitu. Jadi ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman supaya tahu nih gimana sih sejarahnya manusia tuh mencatat kayak gitu ya sebelum teman-teman praktek nanti. Nah, sejarah media massa di Indonesia. Nah, ini mungkin sesuatu ilmu yang mahal ya bagi teman-teman nih. Karena eh, aku jelasin sekarang di sini. Jadi dulu pada Indonesia itu kan setelah zaman Islam masuk gitu kan. Itu kan masuk tuh zaman masuknya kolonial Eropa kayak gitu. Nah, itu awal dari Portugis, kemudian masuk Belanda, Portugis masuk tahun 14-an, kemudian Belanda gitu ya. Nah, mulai masuk koran itu tahun 1744. Jadi pada saat itu kan Indonesia itu diduduki oleh pemerintahan Hindia Belanda gitu. Jadi konsep nama mengenai Indonesia tuh belum ada. Jadi dulu tuh masyarakat kita yang hidup di ribuan pulau ini masih sifatnya tuh masih terpecah-pecah. Jadi mereka tuh berdasarkan daerah-daerah masing-masing aja gitu. Belum ada konsep nasionalisme. Konsep nasionalisme itu baru muncul setelah adanya organisasi Budi Utomo kayak gitu ya. Jadi awalnya pemerintah Hindia Belanda ini menerbitkan koran-koran tersebut dengan tujuan banyak, ada tujuan komersil, mereka menjual iklan gitu ya dan sebagainya. Tapi karena berbahasa Belanda gitu ya dan mayoritas orang Indonesia pada saat itu kan nggak bisa bahasa Belanda gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bingung, Kak, dulu orang-orang Belanda sama orang-orang Indonesia komunikasinya pakai bahasa apa gitu kan. Nah, jadi dulu di Melayu itu, jadi termasuk Malaysia ya, sebagian kecil Asia Selatan, Indonesia ya, itu ada bahasa namanya Lingua Franca, teman-teman ya. Jadi bahasa Melayu itu dijadikan sebagai lingua franca. Oleh karena itu mungkin teman-teman tahu tuh ada kemiripan kan bahasa. Nah, jadi proses itulah yang menciptakan bahasa gitu ya. Jadi singkatnya gitu. Jadi koran pertama itu namanya Batavia's Novels. Nah, itu masih berbahasa Belanda gitu ya. Kenapa di Batavia? Karena pada saat itu pusat pusat VOC ada di Batavia kayak gitu. Kemudian ada Javas Koran. Ini walaupun namanya Javas Koran, tapi itu berbahasa Belanda kayak gitu ya. Kayak gitu. Namun karena orang-orang Belanda ini pengen bikin orang Indonesia itu ngerti, akhirnya diterbitkanlah koran dalam bahasa Melayu kayak gitu. Eh, jadi itu ya sejarahnya kayak gitu. Nah, orang-orang Belanda ini karena mereka itu membutuhkan biaya ya untuk impor pegawai dari Belanda, oleh karena itu mereka memanfaatkan orang-orang pribumi sebagai pegawai di kantor-kantor media massa mereka gitu ya, di kantor-kantor pers mereka. Oleh karena itu, lambat laun orang-orang pribumi pun mengerti gitu ya, bagaimana sih jurnalistik itu. Nah, disinilah mulai sadar, mulai muncul tuh berbagai media-media koran bentukan pribumi kayak gitu ya. Jadi mereka ini mulai mengerti, mulai terinspirasi, oh ternyata koran itu punya fungsi untuk mengendalikan masyarakat loh. Oh ternyata koran itu punya fungsi untuk menginformasikan sesuatu loh kayak gitu. Jadi mereka tuh lama kelamaan mengerti gitu ya bahwa si jurnalistik ini ilmu mengumpulkan informasi dan menyampaikannya pada orang lain itu sangat powerful hingga dinamika banyak terjadi yang kemudian pada saat masa kemerdekaan gitu ya menjelang zaman Jepang dan revolusi kemerdekaan itu
sudah banyak koran-koran terbitan orang-orang pribumi, dan orang-orang pribumi itu memanfaatkan media massa sebagai propaganda mereka untuk membakar semangat kemerdekaan dan menyebar paham nasionalisme dan anti kolonial. Salah satunya itu ada di Surabaya, di Semarang, dan di masing-masing daerah itu punya media massanya tersendiri yang nantinya si media massa ini membentuk persatuan media seluruh Indonesia kayak gitu. Jadi intinya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi awalnya dari mulai diperkenalkan sama Belanda, kemudian mereka terinspirasi ya, kemudian mereka memanfaatkan itu sebagai alat propaganda untuk masyarakat. Nah, ini ada contoh ya teman-teman ya, bisa dilihat ini salah satu koran yang aku ambil di internet. Itu ada namanya surat kabar suara Asia dan surat kabar bahasa Melayu. Nah, ini sudah berbahasa Indonesia nih teman-teman nih. Ini salah satunya digunakan oleh masyarakat pada saat itu untuk menyampaikan propaganda mereka. Nah, kemudian ada fungsi jurnalistik yang umum di era modern. Jadi berdasarkan apa yang udah aku jelasin panjang lebar tadi, jadi segala tujuan esensi baik di era modern maupun di era masa lalu tradisional dan sebagainya itu masih sama. Tujuan dan fungsinya itu ya komunikasi, mencatat dan merekam sesuatu. Namun di era modern fungsi ini jadi lebih luas lagi. Tadi ada fungsi pers, kewartawanan, ada media massa untuk menginformasikan sesuatu pada halayak umum gitu ya. Jadi sudah ada intensi untuk menyebarkan informasi tertentu kayak gitu ya, berupa berita mengenai sesuatu yang sifatnya itu daily atau harian. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi komersil. Itu menjual catatan atau berita agar mendapatkan uang atau memanfaatkan media massa sebagai wadah iklan kayak gitu ya. Itu fungsi komersil, fungsi jurnalistik yang modern. Jadi kalau misalnya nih teman-teman teman-teman Mayasya itu ada yang punya usaha misalnya. Misalnya nih Fayat jualan pulsa misalnya. Itu bisa tuh dicantumkan gitu misalnya di mading sekolah info siapa yang mau beli pulsa hubungi Fayat kayak gitu. Itu bisa juga, atau mungkin Anca misalnya jualan kue gitu ya, terus mau diiklankan gitu di mading sekolah. Nah, itu bisa, itu kan ada fungsi komersil di sana. Jadi jurnalistik ini ada memiliki fungsi untuk iklan kayak gitu ya. Nah, itu udah ya umum lah teman-teman juga tahu. Kemudian yang keempat ada fungsi persuasif. Ini fungsi menyampaikan, menyebarluaskan, dan mempengaruhi pemikiran orang lain. Jadi kalau teman-teman tahu ya, itu media massa itu sebenarnya dalam menyajikan berita itu fakta yang mereka sajikan sama, tapi narasi dan interpretasinya itu yang dibuat berbeda. Jadi itu ya. Paling gampang memahami gini deh. Kalau teman-teman mendekati pemilu misalnya, teman-teman tahu lah ada beberapa media yang mungkin condong terhadap calon A atau media lain yang lebih condong terhadap calon B. Misalnya TV One atau mungkin Metro TV. Nah, itu kan jelas banget perbedaan antara keduanya gitu. Walaupun sebenarnya mereka menyajikan fakta yang sama, tetapi entah kenapa narasi yang dibangun mereka itu beda gitu ya, dan cenderung untuk memihak satu subjek yang berbeda kayak gitu ya. Jadi itulah fungsi persuasif. Jadi kalau di Indonesia itu ada slogan gini, barang siapa yang bisa menguasai media maka dia menguasai masyarakat kayak gitu ya. Jadi slogan ini yang diyakini oleh pemerintah Orde Baru. Jadi oleh karena itu pemerintah Orde Baru itu dulu ada namanya Departemen Penerangan ya teman-teman. Kalau sekarang udah nggak ada. Kalau sekarang mungkin Menkominfo ya. Tapi kalau zaman Orde Baru itu namanya Departemen Penerangan. Menterinya itu Harmoko. Nah, itu kan pokoknya segala media yang bisa terbit ke masyarakat itu harus disaring dulu oleh Departemen Penerangan ini. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi jurnalistik ini juga berbenturan terkadang ya dengan kepentingan pemerintah. Jadi itulah fungsi persuasif dari jurnalistik ini yang
yang sangat vital kayak gitu ya, yang sangat penting karena mereka bisa berpengaruh besar. Tentunya berpengaruh juga atau berdasarkan juga pada besar atau kecilnya sebuah lembaga pers tersebut. Terakhir, fungsi pengendalian masyarakat kayak gitu ya, membentuk dan menentukan pola pikir apa yang ingin mereka tanamkan, pola pikir, memori, apa yang hendak ditanamkan kepada masyarakat. Jadi, kalau kita memegang media, itu kita bisa tuh membentuk dan menentukan pola pikir, memori, apa yang hendak kita tanamkan kayak gitu. Tentunya ini tergantung juga dari sistem negaranya ya. Kalau misalnya negara kita kan negara demokrasi, jadi kebebasan berbicara itu sangat dihargai ya. Jadi fungsi pengendalian masyarakat ini sifatnya rebutan gitu ya. Jadi mereka tuh hegemoni. Para lembaga pers itu ya saling berebut untuk menjadi yang nomor satu kayak gitu ya, sebagainya. Tujuannya itu tadi untuk mengendalikan masyarakat. Manfaat jurnalistik melatih daya pikir. Orang yang hendak menulis, maka pasti ia telah banyak membaca atau mengamati sesuatu. Contohnya gini teman-teman, kalau teman-teman mau menulis satu buah buku, setidaknya pasti teman-teman sudah membaca entah mungkin itu 10 buku, 20 buku, atau mungkin ratusan buku gitu ya. Jadi menulis satu buah buku yang benar-benar otentik ya, nggak plagiat ya, itu setara dengan membaca belasan atau ratusan buku gitu ya. Dan mengamati beragam pengalaman dan fenomena yang mungkin tidak dirasakan oleh semua orang kayak gitu ya. Jadi itulah manfaat dari jurnalistik. Jadi kalau teman-teman tertarik di dunia kepenulisan ini, nah itu tadi teman-teman akan semakin melatih daya pikir teman-teman, melatih nalar, melatih wawasan gitu ya. Jadi semakin teman-teman giat menulis, semakin teman-teman itu terdorong untuk membaca gitu ya. Jadi rajin membaca. Yang kedua, merekam kejadian. Jadi guna kepentingan analisis data di masa depan ya, seperti yang tadi aku jelasin, dari dulu pun manusia itu suka merekam kejadian kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya manusia dulu nggak suka merekam kejadian ya, ya pasti kita nggak tahu apa aja yang mereka lakukan di masa lalu. Yang dimana itu tidak lebih daripada sekedar spekulatif biasa gitu ya. Kalau misalnya kita nggak tidak memiliki bukti ya mungkin kita hanya berangan-angan aja, kita berspekulasi aja, oh mungkin manusia dulu kayak gini kayak gini kayak gini, tapi kan dulu manusia meninggalkan jejak tadi, kayak misalnya tadi ada prasasti ya kan, ada gambar dan sebagainya. Kemudian manfaat jurnalistik, kita bisa mengendalikan masyarakat idealnya ke arah yang positif atau negatif. Jadi ini tergantung kitanya, tergantung persnya gitu. Jadi melalui media pers, otoritas dapat menentukan memori apa yang ditanamkan pada peradaban satu masyarakat. Yang kelima, membuat jurnalis atau wartawan terdorong untuk melakukan eksplorasi, baik secara langsung ataupun tidak. Jadi jurnalistik ini membuat teman-teman itu terdorong untuk melakukan eksplorasi ke tempat-tempat yang teman-teman harus datang ke sana. Kayak gitu ya. Ini salah satu produk jurnalistik siswa biasanya. Ada mind mapping kayak gini, jadi mereka pengen mencatat nih ilmu mengenai tata surya gitu. Jadi tata surya ada apa aja variabelnya, ada meteoroid, asteroid, bulan dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini ada salah satu contoh ya karya yang aku buat. Ini buatan aku, yaitu tentang poster mengenai manajemen daur ulang plastik PET. Jadi beberapa tahun terakhir ini kan PBB mencanangkan adanya 17 SDGs ya teman-teman ya. Salah satunya itu climate change atau perbaikan lingkungan. Nah, jadi dengan membuat poster ini bisa jadi bukti, bisa jadi jejak bahwasanya kita manusia, utamanya aku gitu ya, sudah sampai ke tahap ini gitu ya. Sudah sampai ke tahap menyadari bahwasanya penggunaan plastik yang berlebihan itu berbahaya, menghasilkan emisi gas rumah kaca yang tinggi. Terus solusinya bukan bukan pembakaran atau incineration dan sebagainya kayak gitu.
Jadi dengan membuat poster-poster kayak gini, teman-teman tuh bisa merangkum semuanya gitu. Jadi dalam satu yang simple kayak gitu. Jadi ini mungkin bisa dijadikan contoh. Ini kalau teman-teman lihat di setiap eh, paragraf yang aku cantumin ini tuh aku mencantumkan sumbernya dari mana aku mengambil. Nah, ini termasuk jadi daripada etika jurnalistik yang mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan tanggal 29 etika jurnalistik. Jadi etika jurnalistik itu mencantumkan sumber, salah satunya mencantumkan sumber yang mereka gunakan kayak gitu ya. Kalau mungkin wartawan ya, mereka mencantumkan mereka mau mewawancarai siapa dan sebagainya. Karena ini aku dalam konteks tulisan ilmiah, maka aku mencantumkan referensi literatur yang aku gunakan. Nah, ini salah satu produk jurnalistik juga sebenarnya gitu. Oke, terakhir nih teman-teman ya, mohon maaf kalau agak kelamaan. Nah, ini rubrik-rubrik dalam jurnalistik. Jadi, rubrik itu adalah karangan yang bertema tertentu dalam sebuah surat kabar, majalah, dan produk jurnalistik apapun. Jadi, setiap media massa itu punya rubriknya masing-masing ya, punya rubrik atau khasnya masing-masing. Ada rubrik itu terbagi dua teman-temannya. Ada yang umum, ada yang khusus. Jadi kalau yang umum itu yang sifatnya kayak uh, epolek sosbud gitu ya, ekonomi, politik, sosial, budaya kayak gitu. Tapi kalau yang rubrik yang khusus itu kayak misalnya udah membahas mengenai tema-tema tertentu dan biasanya nama rubriknya tuh unik-unik kayak gitu. Nah, ini aku contohin media Republika ya teman-teman ya. Ini jadi ada rubrik namanya Islam Digest, ada rubrik namanya Hazanah, ada rubrik namanya Nusantara kayak gitu. Jadi ini adalah rubrik-rubrik tertentu yang memang tulisannya itu khusus bertemakan itu aja kayak gitu ya, teman-teman. Nah, ini berbicara Republika, tapi kalau berbicara Kompas, media massa Kompas itu beda lagi ya, teman-teman ya. Itu karena Kompas itu yang punya non-Islam, jadi sifatnya itu ya lebih liberal kayak gitulah. Kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman pelajarannya apa? Pelajarannya harus lebih berhati-hati dalam membaca berita. Jadi tentuin dulu nih berita yang gua baca nih itu datangnya dari mana, sumbernya apa kayak gitu ya. Yang nulis siapa kayak gitu ya. Jadi dengan memahami itu teman-teman bisa lebih kritis lagi kayak gitu. Poin penting, rubrik itu ditentukan oleh pihak pers. Rubrik umum biasanya terdapat dalam semua pihak media, seperti tadi ekonomi, politik, dan sebagainya. Rubrik khusus biasanya diberi nama unik dan eksklusif hanya pada media-media tertentu saja. Namun rubrik umum di setiap media juga punya gaya narasinya masing-masing yang berbeda. Yang paling mudah kita identifikasi adalah rubrik politik ya, yang biasanya paling paling punya dikotomi lah kayak gitu. Potensi interpretasi narasi yang berbeda. Terakhir, rubrik umum itu seperti otomotif, teknologi, dan sebagainya cenderung tidak memiliki tendensi tertentu, walaupun masih ada potensi itu apabila berbicara pers yang memang khusus membahas masalah otomotif dan sebagainya. Nah, sampai sini teman-teman ada pertanyaan kira-kira? Ini ngomong-ngomong aku rekam kok, jadi kalau teman-teman mungkin lost atau apa nanti bisa dilihat ulang. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada, makasih banyak. Semoga ilmu yang aku sampaikan bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Terakhir ini ada tugas teman-teman. Ini deadline-nya aku kasih seminggu. Tapi kalau misalnya teman-teman kurang, nanti bilang aja kayak gitu ya. Nanti aku perpanjang di GCR ya. Jadi aku pengen ngejelasin tugasnya. Jadi teman-teman harap-harap Anca dan Fayat ya minta tolong buat diingetin nih nanti teman-temannya. Jadi yang pertama itu buatlah review singkat mengenai materi hari ini. Jadi teman-teman kan udah nyimak tuh tadi penjelasan aku. Buatlah review singkat gitu ya mengenai fungsi, manfaat, tujuan dari jurnalistik atau mungkin sejarahnya,
terserah teman-teman yang teman-teman menurut teman-teman tuh menarik bagi teman-teman, itu jelasin dalam paragraf ya, minimal 200 kata. Itu bebas. Mau gaya narasi penulisannya kayak gimana itu bebas. Yang penting teman-teman jelasin aja, review singkat. Itu satu. Ini semua udah aku taruh di GCR ya teman-teman ya. Jadi format format lembar kerjanya udah aku tulis, udah aku bikinin, jadi teman-teman tinggal tulis aja. Oke? Oke. Terus yang kedua, carilah satu berita terkini yang menurut teman-teman menarik. Kemudian foto atau screenshot berita tersebut. Kemudian identifikasi termasuk ke dalam jenis rubrik apa berita tersebut. Dan yang ketiga, deskripsikan singkat apa poin-poin penting dalam berita tersebut dan jelaskan kenapa berita tersebut harus diketahui oleh masyarakat luas. Gitu ya. Sampai sini paham ya insya Allah. Jadi teman-teman bisa tuh ambil mungkin foto teman-teman punya koran di rumah, teman-teman foto aja. Terus kira-kira ini rubrik apa sih? Rubrik politik kah, ekonomi kah, geografi kah, atau mungkin agama kah, terserah. Terus deskripsikan kira-kira poin apa sih, informasi apa sih yang ada di berita tersebut, kayak gitu. Nah, terus jelasin kenapa kira-kira berita tersebut perlu diketahui oleh masyarakat. Yang ketiga, tuliskan opini teman-teman tentang berita apa sih yang berkualitas itu, kayak gitu. Oke, gimana Fayat dan Anca? Kira-kira ngerti tugasnya gimana? Halo, halo. Halo, iya, gimana Fayat? Ngerti? Kira-kira? Kenapa Kak? Oke, ini ada pertanyaan nggak terkait tugasnya? Nggak ada Kak. Oke, Teluring. udah jelas Harus ya. beberapa. Itu ada ininya Kak di Iya, chat. berupa paragraf ya. Atau mungkin kalau mau bikin poin-poin juga terserah sih. Tapi tujuan aku gini, kenapa Kak Pak harus paragraf? Tujuan aku supaya teman-teman berlatih menulis gitu ya. Berlatih menuangkan pikiran. Jadi menuangkan pikiran apa yang ada di otak itu tulis ke tulisan gitu. Jadi itu melatih logic skill juga sebenarnya. Jadi uh, it's okay kalau misalnya mungkin mau bentuknya itu poin-poin, tapi lebih aku sarankan untuk membentuknya dalam kalimat paragraf kalimat per kalimat kayak gitu ya. Gitu. Gitu ya Raisa ya. Oke, sama-sama. Insya Allah ini nggak sulit ya teman-teman ya. Cuman review aja. Ini juga bahan materinya semuanya udah ada di GCR, PDF bukunya, terus PPT aku juga udah aku cantumin di GCR. Jadi teman-teman tinggal review aja kayak gitu. Terus yang kedua tinggal screenshot, terus kira-kira masuk jenis apa sih, terus deskripsikan poin-poin penting apa sih yang ada di berita tersebut sama alasan kenapa berita tersebut penting diketahui oleh masyarakat. Terus yang terakhir tulisin pendapat teman-teman. Nah, kalau ini bebas ya, mau mau sedikit mau banyak tuh terserah, nggak ada batasan minimal. Yang ketiga ini berita seperti apa yang berkualitas kayak gitu. Oke, itu aja. Karena nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, mungkin teman-teman bisa on cam dulu yang yang bisa, tapi kalau yang nggak bisa nggak apa-apa. Itu aku izin matiin ya ininya. Oke, Raisa, makasih banyak. Terus teman-teman yang di kelas, mungkin oke, ini udah ada Saka nih, Masya Allah. Mantap. Oke, aku izin screenshot ya, teman-teman ya. Sebentar. 1, 2, 3. Mantap. Oke,
udah ya semua. Makasih banyak udah berkenan hadir. Sampai nanti ketemu di perjumpaan offline kita bulan September ya, tanggal awal. Wah, ini ada yang main HP nih. Siap, siap, siap. Oke, makasih banyak teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridhoil inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Udah boleh live, silakan teman-teman.